Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sundari dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, kelas P2K, ingin mempresentasikan tentang stakeholder theory dan agency theory. Stakeholder theory. Stakeholders merupakan semua pihak, baik internal maupun eksternal, yang mempunyai hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Batasan stakeholders tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholders atas aktivitas serta kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholders, bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholders, menurut Adams tahun 2002. Dalam mengembangkan stakeholder theory, Freeman and Reed tahun 1983 memperkenalkan konsep stakeholder dalam dua model, yaitu yang pertama, model kebijakan dan perencanaan bisnis berfokus untuk mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan. Dapat dikatakan bahwa dalam model ini, stakeholder theory berfokus pada cara-cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan stakeholdernya. Yang kedua, model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen stakeholder. Perencanaan perusahaan dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang mungkin berlawanan bagi perusahaan. Kelompok-kelompok yang berlawanan ini termasuk badan regulator atau government dengan kepentingan khusus yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial. Pengembangan teori stakeholder diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan perusahaan dalam melakukan aktivitas usaha. Lesmana dan Tarigan menjelaskan terdapat dua bentuk dalam pendekatan stakeholder, yaitu yang pertama, old corporate relation, menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah, yang setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan di antara fungsi-fungsi tersebut. Yang kedua, new corporate relation, menekankan pada kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholdernya. Hubungan tersebut dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan bersama, sedangkan hubungan dengan stakeholder di luar perusahaan bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori stakeholder merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan stakeholder, baik dari internal maupun eksternal, dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap stakeholder yang ada. Salah satu variabel yang memiliki hubungan adalah variabel corporate social performance. Penerapan corporate social performance dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi non-keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Selain itu, ada juga variabel knowledge management. Pengelolaan sumber daya perusahaan juga dianggap perlu untuk meningkatkan efisiensi dari efektivitas perusahaan. Salah satunya pengetahuan yang kini dipandang sebagai sumber daya strategis utama untuk kelangsungan hidup perusahaan. Agency theory. Unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dan agen. Maka fokus dari teori keagenan adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Untuk memotivasi agen, maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu yang pertama, agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris. Artinya, baik agen maupun prinsipal memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama, sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. Yang kedua, risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. Pada kenyataannya, informasi simetris tersebut tidak pernah terjadi, karena manajer berada di dalam perusahaan sehingga memiliki banyak informasi, sedangkan prinsipal sangat jarang atau bahkan tidak pernah datang ke perusahaan, sehingga memiliki sedikit informasi.
Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan prinsipal sehingga memicu biaya keagenan. Menurut Hadi Prayitno, agensi konflik dapat memicu timbulnya biaya-biaya keagenan atau agency cost, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya monitoring adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Di antaranya, biaya pengukuran dan evaluasi kinerja agen, biaya perencanaan dan penerapan indeks kompensasi manajer, biaya perencanaan dan penegakan peraturan atau kebijakan perilaku khusus, biaya perekrutan dan penggantian manajer, serta biaya terkait ekuitas pihak luar. 2. Biaya bonding adalah biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Di antaranya, manfaat bagi manajer dalam kaitannya dengan uang atau pecuniary dan tidak terkait uang atau non-pecuniary. Biaya strukturisasi keuangan, biaya terkait covenant dan pembatasan perilaku manajerial oleh pihak luar, biaya reorganisasi, kas yang ditahan, serta biaya kerugian investasi. 3. Kerugian residual atau residual loss merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan prinsipal. Contohnya, risiko yang ditanggung atas hutang sebelum dilunasi dan biaya kebangkrutan. Beberapa agensi konflik menurut Jensen and Mackling tahun 1976 adalah sebagai berikut. 1. Moral hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja. 2. Adverse selection, yaitu suatu keadaan di mana pemegang saham tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh manajemen didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugas. Menurut teori keagenan, salah satu cara yang diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan. Informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga memberi akuntan peran yang penting dalam membagi risiko antara manajer dan pemilik. Eisenhardt tahun 1989 menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan 3 asumsi sifat manusia, yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri atau self-interest, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang atau bounded rationality, dan manusia selalu menghindari risiko atau risk averse. Salah satu variabel yang memiliki hubungan adalah variabel kecurangan laporan keuangan dan elemen fraud diamond. Ketidakseimbangan informasi yang disebabkan karena konflik kepentingan agen dan prinsipal dapat mendorong para agen atau pihak perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan yang menyembunyikan sejumlah informasi yang diketahui oleh prinsipal. Hal tersebut akan memberikan dampak terhadap kondisi agen ketika menyajikan angka-angka dalam laporan keuangan. Demikian pembahasan tentang stakeholder teori dan agensi teori. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.